Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dalam mempelajari perbandingan sistem ekonomi, maka kita tidak akan keluar dari 3 perbandingan sistem ekonomi, yaitu perbandingan sistem ekonomi kapitalis, perbandingan sistem ekonomi sosialis, dan perbandingan sistem ekonomi Islam. Walaupun sebetulnya kalau kita pelajari di kelas ya, itu ada perbandingan sistem ekonomi campuran ya, ada juga perbandingan sistem ekonomi dualisme, ada juga perbandingan sistem ekonomi yang dilakukan di Indonesia yaitu ekonomi Pancasila ya, ada juga perbandingan sistem ekonomi gotong royong. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang 3 perbandingan sistem ekonomi, yaitu kapitalis, sosialis, dengan Islam. Yang pertama adalah paradigma ya, tentang paradigma bahwa di dalam paradigma sistem ekonomi kapitalis itu adalah paradigmanya adalah ekonomi pasar, sedangkan di dalam ekonomi sosialis itu paradigmanya adalah markis. Di dalam sistem ekonomi Islam paradigmanya adalah syariah. Paradigma itu berarti tujuan utamanya. Paradigma itu berarti artinya landasan utamanya, landasan utama dalam ekonomi tersebut. Kita ulangi bahwa landasan utama di dalam perbandingan sistem ekonomi kapitalis adalah ekonomi pasar, di dalam ekonomi sosialis adalah markis, sedangkan di dalam ekonomi Islam adalah syariah. Yang kedua adalah basis, dasarnya. Dasar di dalam ekonomi kapitalis adalah manusia ekonomi. Artinya adalah bahwa di dalam ekonomi kapitalis itu hidup itu adalah berekonomi, hidup itu adalah segalanya untuk mendapatkan ekonomi tanpa melihat kepada halal dan haram, tanpa melihat kepada hal itu syubhat ataukah tidak syubhat. Yang penting dirinya kaya, yang penting dirinya terpuaskan, yang penting keinginannya itu terpenuhi, yang penting hajatnya itu tersalurkan, maka manusia ekonomi itu akan seperti itu tanpa melihat kepada unsur-unsur yang lainnya. Itu di dalam ekonomi kapitalis. Di dalam ekonomi sosialis tak ada kepemilikan basisnya. Kenapa tak ada kepemilikan? Karena pada dasarnya di dalam ekonomi sosialis itu semua harta yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi diambil oleh pemerintah untuk kebersamaan, untuk kesejahteraan, untuk semua lapisan masyarakat. Pemerintah yang mengambil alih, pemerintah yang mengambil kekuasaan sepenuhnya terhadap ekonomi masyarakat yang kemudian demi kebersamaan atau demi kesejahteraan masyarakat. Maka di dalam ekonomi sosialis itu basisnya adalah tak ada kepemilikan, tetapi kepemilikan milik bersama. Secara teori itu ya, padahal prakteknya ya yang terjadi adalah karena tidak ada kepemilikan akhirnya orang bebas memiliki sesuatu tanpa ada ikatan ya. Yang berbeda dengan di dalam ekonomi Islam, bahwa di dalam ekonomi Islam itu basisnya adalah manusia muslim, Islamic man, bahwa seseorang ketika dia berekonomi ya maka ekonominya harus sesuai dengan ekonomi Islam. Ketika seseorang bermuamalah maka muamalahnya harus sesuai dengan Islam. Ketika seseorang bertransaksi maka transaksinya harus sesuai dengan Islam. Ketika seseorang berbisnis maka berbisnis harus sesuai dengan Islam. Maka basis di dalam ekonomi Islam itu adalah manusia muslim, manusia sepenuhnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip utama di dalam manusia muslim di dalam ekonomi adalah yang pertama ya, kita lihat Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh. Itu basis ekonomi Islam atau filsafat ekonomi Islam. Kalau saya mengajar di di Pasca biasanya ngajar mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah filsafat Islam. Biasanya itu dijadikan sebagai landasan utama di dalam prinsip ekonomi Islam. Apa itu? Carilah harta dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian. Tapi ingat 4 prinsip utama. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada kita sebagai manusia muslim, sebagai manusia yang berekonominya harus sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Paradigma Islam, basis Islam adalah
bahwa hidup dia adalah orientasinya untuk kehidupan akhirat. Dia selalu berpikiran bahwa ekonomi itu harus ekonomi bukan hanya keuntungan pribadi, bukan hanya keuntungan sesaat, bukan hanya keuntungan untuk kebersamaan, ya. Tetapi ingat, ada kehidupan akhirat setelah itu. Yang kedua adalah walatan sanasibaka minad dunya, tapi ingat, walaupun kamu hidup hanya memikirkan akhirat, kamu hidup di dunia, maka walatan sanasibaka minad dunya, ingat, kamu hidup di dunia, maka nasibmu, maka kehidupanmu di dunia pun harus diperbaiki. Oleh karenanya di dalam prinsip ekonomi Islam kita harus menjadi orang kaya. Tapi kekayaan yang kita miliki itu tidak sepenuhnya bahwa itu adalah merupakan harta kita. Maka kita diperintahkan untuk berbagi, kita diperintahkan untuk adanya kebersamaan untuk orang lain dalam bentuk sodako, dalam bentuk zakat, dalam wakaf dan lain sebagainya. Maka yang kedua adalah walatan sanasibaka minad dunya. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Yang tadi saya katakan ya, harta yang kita miliki tidak kita simpan di dalam hati, tetapi ada orang lain yang memang membutuhkan. Maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Yang terakhir adalah wala tabghil fasada fil ardh. Kamu jangan melakukan kerusakan, kamu jangan melakukan perbuatan-perbuatan eksploitasi dan lain sebagainya. Maka basis dalam ekonomi Islam adalah manusia muslim. Landasan filosofisnya, ya, tadi paradigma. Yang kedua basis. Yang ketiga adalah landasan filosofis. Di dalam sistem ekonomi Islam, landasan filosofisnya adalah individualis berdasarkan kepada laissez-faire. Jadi individualis, ya individu dia aja sendiri gitu yang merasakan bahagia tanpa memikirkan orang lain. Ketika dia mendapatkan harta, dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa acuh tak acuh kepada orang lain. Individualis. Ketika dia memproduksi suatu barang, yang penting dirinya untung tanpa memikirkan sebab akibat dari keuntungan tersebut. Nah, itu individualis berdasar kepada laissez-faire. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis adanya dialektik. Sedangkan di dalam ekonomi Islam landasan filosofisnya adalah khalifatullah fil ardh, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka itulah landasan filosofis di dalam ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis maupun di dalam ekonomi Islam. Selanjutnya adalah di dalam ekonomi kapitalis, di dalam ekonomi sosialis, di dalam ekonomi Islam ada ruh di dalamnya, ada penggeraknya, ada ada muatan utama yang menyebabkan ekonomi itu bisa bergerak ataupun tidak bergerak, adanya ruh. Di dalam ekonomi kapitalis, ruhnya itu adalah persaingan yang ketat, persaingan yang yang sangat kuat. Ketika seorang pemilik modal dengan pemilik modal yang lain, bagaimana menjatuhkan orang lain, yang penting dirinya mendapatkan keuntungan tanpa menghiraukan orang lain. Maka adanya persaingan, adanya keuntungan yang melebihi dia, yang tidak ada saingan yang lainnya gitu. Maka di dalam ekonomi kapitalis ruhnya adalah persaingan. Di dalam ekonomi sosialis ruhnya adalah konflik. Kenapa? Karena kita tidak memiliki barang, karena kita tidak memiliki harta yang kita miliki, semuanya diambil oleh pemerintah. Maka ketika pemerintah tidak mampu untuk mendistribusikan kekayaan dia dengan baik, maka akan timbul yang namanya konflik. Sedangkan di dalam Islam ruhnya adalah kerjasama, at-ta'awun, ya. Maka di dalam agama dia jelaskan bahwa tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam bil ismi wal udwan, dalam dosa dan perkelahian dan perselisihan. Oleh karena itu di dalam ekonomi Islam ruhnya adalah kerjasama. Di dalam ekonomi kapitalis ruhnya adalah adanya persaingan yang ketat. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis ruhnya adalah konflik. Tentang Tuhan, ya. Ada perbedaan sistem ekonomi di dalam kapitalis, Islam maupun sosialis. Di dalam prinsip ekonomi kapitalis bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak aktif. Tuhan itu seakan-akan tidak ada gitu. Maka di dalam prinsip mereka bahwa ketika kita berbisnis jangan membawa Tuhan, ketika kita bekerja jangan membawa Tuhan. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis, ya, bahwa Tuhan itu tidak ada sama sekali karena mereka anti Tuhan, ya. Mereka anti Tuhan, maka mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Di dalam Islam bahwa tentang ketuhanan, di dalam ekonomi Islam itu
Allah lah yang mengatur segalanya. Allahu yudabbiru kulla syai'. Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara kepada kehadiran Tuhan, kapitalis, sosialis dengan Islam itu berbeda. Di mana kapitalis itu Tuhan ada tapi tidak aktif, tidak bergerak, tidak membantu. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis mereka sama sekali menafikan Tuhan, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Di dalam Islam bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mengatur segalanya, dan Allah lah yang memberikan memberikan kemakmuran untuk seluruh umat manusia. Demikian perbandingan sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis dengan Islam yang berkaitan dengan masalah ruh, dengan masalah basic, dengan masalah filosofi, dengan masalah adanya ketuhanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang belum paham, kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa untuk like atau subscribe agar YouTube kita atau channel kita ini bisa terus berjalan. Aku qouli hadza, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.